Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas terkait lifespan pada masa remaja, yaitu psikologi perkembangan remaja yang diampu oleh IBWK dan Pak Daud. Kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu terkait biodata. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Azim Zahir atau kerap dipanggil Azim. Saya lahir di Sitra pada tanggal 22 bulan Juli 2006. Jenis kelamin saya berjenis laki-laki dan hobi saya yaitu membaca, olahraga, dan menonton film. Status saya saat ini sebagai mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi. Saya tinggal di Jalan Burung Raya bersama saudara-saudari saya. Kita masuk selanjutnya yaitu usia perkembangan remaja. Usia perkembangan remaja memiliki 3 fase, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Lanjut, teori yang saya gunakan pada tugas lifespan ini yaitu teori James Parsia dan ada kutipan dari John Wilson-Trout. Kita masuk ke pembahasan lifespan. Ini adalah penjelasan teori-teorinya, yaitu teori James Parsia. Ia mengembangkan elaborasi dari teori perkembangan identitas Erikson, di mana ia mengklasifikasikan pembentukan identitas remaja ke dalam 4 identity state, yaitu identity diffusion, identity foreclosure, identity moratorium, dan identity achievement. Kita masuk ke remaja awal, yaitu usia 12-15 tahun. Nah, pada fase ini saya mengalami berbagai perubahan fisik karena pubertas. Berat badan bertambah, nafsu makan meningkat, dan pola tidur mulai bergeser karena sering begadang. Hal ini sejalan dengan penjelasan Santrop yang dimana tentang dampak perubahan biologis pada masa remaja awal. Nah, kita bisa lihat pada foto saya yang di bawah, itu adalah foto saya pada kelas 2 SMP dan di atas merupakan kelas 3 SMP. Terlihat perbedaan bentuk tubuh, di mana berat badan saya bertambah, pipi saya juga mulai melebar. Secara sosial, di akademik, saya masuk ke sekolah menengah atas saran kelas saya. Tanpa banyak pertimbangan pribadi. Saya belum memiliki ketertarikan khusus pada bidang tertentu dan mengeksplorasi arah masa depan dan belum memiliki prinsip atau pandangan hidup yang jelas. Ini sejalan dengan status identity diffusion, di mana Marcia mengatakan ketika remaja belum melakukan eksplorasi maupun membuat komitmen terhadap identitasnya. Lanjut, kita masuk ke fase remaja tengah, usia 15-18 tahun. Setelah lulus dari MTs Negeri 1 Kolaka, saya lanjutkan ke SMA Negeri 1 Kolaka. Di sini saya belum dan mulai menunjukkan komitmen terhadap kelanjutan pendidikan saya, terutama dalam memilih sekolah. Namun, pemilihan jurusan, meskipun saya lebih tertarik pada jurusan IPS, saya tidak mampu mengartikulasikan alasan tersebut secara kuat. Akibat tekanan dari orang tua yang lebih menginginkan saya masuk jurusan IPA, saya akhirnya mengikuti arah tersebut. Saya tidak sempat mengeksplorasi pilihan secara mendalam, namun sudah membuat komitmen yang cukup kuat. Hal ini mencerminkan status identity foreclosure, yaitu ketika remaja membuat komitmen identitas tanpa terlebih dahulu melakukan eksplorasi yang memadai. Masih pada fase remaja tengah, di mana saya sudah masuk SMA. Nah, pada masa pandemi COVID-19, cukup menyulitkan saya dalam bersosialisasi. Isolasi sosial membuat saya kesulitan menjalin hubungan, namun perubahan saya mulai mengeksplorasi banyak hal melalui keikutsertaan dalam OSIS. Melalui organisasi ini, saya tidak hanya menemukan teman-teman dekat, tetapi juga mulai memahami berbagai tipe kepribadian setiap orang dan perspektif yang berbeda. Saya mulai membangun prinsip pribadi dan mencari diri. Meskipun belum menetapkan arah pasti setelah lulus, pengalaman ini mencerminkan status identity moratorium menurut Marcia, di mana individu mulai aktif mengeksplorasi pilihan identitas namun belum membuat komitmen final. Di fase yang terakhir yaitu remaja akhir pada usia 18-22 tahun, menjelang akhir kelas 3 SMA, saya mulai merasa perlu menentukan arah hidup yang jelas. Saya mulai mengevaluasi minat dan mencoba mengenali bidang yang sesuai dengan kepribadian serta prospek kerja. Setelah melalui refleksi, saya tertarik pada psikologi, ilmu yang belajar manusia. Awalnya saya masih ragu karena minim pengetahuan tentang bidang ini. Namun, saya mulai mengeksplorasi lebih jauh, diskusi dengan kelas yang sudah kuliah di psikologi, berbicara dengan guru, dan berkonsultasi dengan orang tua. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, saya memutuskan berkomitmen mengajar jurusan ini. Saya pun mengikuti bimbel di Makassar untuk bersiap untuk UTBK dan akhirnya saya diterima di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, proses ini mencerminkan status identity achievement dalam teori James Parsia, di mana individu telah melewati eksplorasi dan krisis lalu menentukan pilihan identitas secara sadar. Ini merupakan foto-foto saya pada masa remaja akhir. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih.